pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar lomba pemilihan Duta Generasi Berencana tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Lomba yang diikuti sebanyak 20 orang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Tripark Kamarian Kamis 27 Agustus 2020. Nah, pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan kembali gelar lomba pemilihan Duta Generasi Berencana tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Selamat melakukan lomba, tolong jaga kesehatan, ya kan, lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan, ya kan, menjaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan. Dan juga kami berharap kepada panitia, karena ini masa pandemi, tolong untuk waktu malam jangan sampai melebihi jam 11 malam. Dan juga ya kan kawan-kawan peserta, tolong minum vitamin, ya kan, vitamin E dan juga vitamin C. Nah, kalau bisa juga nanti bisa untuk disiapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemilihan apresiasi Duta Genre tahun 2020 dinyatakan dibuka secara resmi. Lomba yang diikuti sebanyak 20 orang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Randa Elia Rahmiati, MAP, di Hotel Tripark Jalan Ahmad Yani Pal 6 Banjarmasin, Kamarian Kamis 27 Agustus 2020. Kepala Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Randa Elia Rahmiati, MAP, Wayatakoni Prima TV memadahkan, lomba pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu, di mana lomba ini bertujuan untuk mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda, sehingga remaja-remaja ini nantinya bisa mensosialisasikan tentang triad KRR atau 3 resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu seksualitas, HIV atau AIDS, wan, nafsa. Elia Rahmiati mengaku bersyukur karena remaja Kalimantan Selatan selalu mendapat juara nasional mulai peringkat 1 wan 2. Bahkan, hampir setiap lomba remaja genre Kalimantan Selatan ini mendapatkan juara. Bagaimana remaja-remaja ini nantinya bisa mensosialisasikan tentang triad KRR, karena kita tahu bahwa remaja saat ini ya kan dengan jumlahnya yang banyak, hampir 27% dari penduduk kita itu adalah remaja, hampir 67 juta itu remaja yang kita tahu bahwa mereka ini punya permasalahan baik dari kesehatan reproduksi, nafsa dan segala macamnya. Sampai 10 tahun ini apa sudah Bu yang ada keberhasilannya? Alhamdulillah kita dari beberapa tahun ini ada dapat juara nasional, ya kan, ada juara 1, juara 2 dari hampir setiap lomba. Alhamdulillah kita dapat juara di tingkat nasional, dan mereka ini nantinya kami gunakan sebagai figur, sebagai motivator yang nantinya yang sudah kita laksanakan, mereka itu akan mensosialisasikan kepada teman-teman sebayanya. Jadi biasanya kan teman sebayanya itu mereka selalu ya kan ingin, kita tahu mereka tuh jarang untuk bisa menyampaikan informasi itu kepada misalnya orang tuanya, tetapi dengan teman sebayanya. Nah, curhat itulah. Nah, makanya dari itu mereka yang tergabung ini dari Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja dan Mahasiswa. Jadi orang ini peserta ini dari PIK Remaja. Sementara itu, pembina FGI Duta Genre Wan PIK RM Kalimantan Selatan, Muhammad Ardani, menyatakan jumlah peserta yang mengikuti lomba ini sebanyak 90 orang. Setelah melalui proses seleksi, terpilih 20 orang yang terdiri dari jalur mandiri Wan Perwakilan Kabupaten Wan Kota. Untuk tahun ini, ujar Muhammad Ardani, hanya ada 5 kabupaten yang mengirimkan perwakilan, yaitu HSU, Tapin, Balangan, Batola, Wan Tanah Laut. Registrasinya sama seperti yang pada umumnya, cuman dia tidak didampingi secara penuh oleh OPDKB-nya. Ya, nggak ada surat resmi. Tapi kita, karena kita berusaha berlaku adil, jadi monggo aja kalau ada yang berminat remaja yang ikut sepanjang memenuhi syarat.
Tadi katanya tidak boleh diakui oleh kabupaten itu seperti apa? Karena gini, ini juga pembelajaran juga bagi kabupaten kota ya. Dalam artian kalau mereka jalur mandiri, ya tentu saja kan ironi kalau kabupaten kota mengakui itu adalah duta dari mereka. Kalau mereka mau, dari awal mereka harus mengkoordinir dan memobilisasi remajanya. Apa yang diharapkan pada ini dengan mereka-mereka ini nantinya? Baik, harapannya ini mereka jadi perpanjangan tangan kami, jadi contoh model idola ya, karena konsepnya adalah dari oleh dan untuk remaja. Kalau materi-materi ke remaja, audiensnya remaja, tentu yang pas itu adalah mereka sebagai narasumbernya. Kalau kami kan belakang layar aja, supaya pas mengena matching. Muhammad Ardani menegaskan pemerintah Kabupaten Wan Kota kada berhak mengklaim jika ada pemenang yang berhasil dari jalur mandiri karena mereka mengikuti lomba atas inisiatif wan usaha dari mereka sendiri.